Halo guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 2 Part 3. Bagi yang belum nonton Part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Karena pagar keamanan kandang yang udah nggak berfungsi, para dinosaurus pun berkeliaran bebas. Sementara itu, para campers yang ketinggalan kapal evakuasi, kini mereka harus bertahan hidup di pulau yang dipenuhi para dinosaurus. Ditambah lagi, mereka juga udah kelaparan dan kecapean. Kemudian, mereka memutuskan untuk pergi ke Main Street. Di sana, mereka menemukan kembarannya si Brooklyn. Kenji pun langsung ngeledekin si Brooklyn. Setelah itu, mereka mulai mencari alat komunikasi yang masih bisa digunakan. Di dalam, Kenji menemukan protofon yang menggunakan baterai. Brooklyn menemukan sebuah kamera yang masih bisa berfungsi. Sedangkan Sammy, dia menemukan buku panduan mengenai taman itu. Dari buku panduan tersebut, mereka mengetahui kalau Pak Masrani memasang sebuah alat di taman itu yang dapat mengirim sinyal darurat. Darius lalu menyuruh semuanya untuk mencari alat suar tersebut. Darius dan Yasmina mulai mencari dengan serius. Tapi yang lain malah nyari sambil main-main, apalagi si Kenji. Akhirnya, si Kenji menemukan makanan, yaitu pizza beku yang nggak bisa dimakan. Darius yang masih berusaha mencari alat itu, tiba-tiba ngeliat si Ben. Namun saat si Darius menghampirinya, si Ben berubah menjadi ayah Darius. Ternyata si Darius mimpi buruk gara-gara dia kecapean dan stres mikirin alat itu. Yasmina lalu menghibur Darius. Dia bilang kalau lagi buntu harus rileks dan tenangin pikiran. Mereka lalu keluar dan ngeliat-liat plakat dinosaurus. Tiba-tiba si Darius mendapatkan inspirasi. Besoknya, dia bilang ke teman-temannya kalau alat suar itu disembunyikan dengan cara dikamuflase dengan benda-benda di sekitarnya. Kemudian, mereka mulai mencari lagi. Hingga akhirnya, Yasmina tak sengaja menemukan pohon kamuflase. Tiba-tiba, seekor T-Rex mendekati tempat itu sambil menyeret-nyeret pohon kamuflase. Dari atas, mereka melihat si T-Rex sedang membuat sarang di tempat itu. Dan ternyata, alat suar yang mereka cari ada di pohon kamuflase yang dibawa si T-Rex tadi. Kemudian, mereka mulai mengatur rencana untuk mengambil alat suar itu. Sammy naik ke atas pohon untuk memantau si T-Rex. Setelah si T-Rex pergi dari sarangnya, Darius dan Kenji segera bergegas menuju ke alat suar itu. Sementara Brooklyn dan Yasmina memantau dari atas gedung. Namun setelah sampai di sana, alat suarnya nggak bisa dikeluarin. Mereka lalu berusaha membongkar alat suar itu. Sementara itu, di atas pohon, Sammy hampir aja ketahuan sama si T-Rex. Dengan menggunakan jurus kera sakti, dia berhasil mendapatkan protofonnya. Melihat si T-Rex yang mau balik lagi ke sarangnya, Sammy lalu segera memberitahu yang lain. Tapi Darius dan Kenji nggak bisa dihubungin. Baterai protofonnya habis gara-gara dimainin terus sama si Kenji kemarin. Brooklyn lalu memutuskan untuk mengalihkan perhatian si T-Rex. Sementara itu, Darius dan Kenji berhasil membongkar alat suar itu. Namun langkah kaki si T-Rex terdengar semakin mendekat. Dalam keadaan terdesak, si Brooklyn manggil si T-Rex pakai pengeras suara.
Si T-Rex pun terpancing dan menghampiri Brooklyn yang lagi berdiri. Darius lalu segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaktifkan dan mengirim sinyal darurat. Sementara kembaran si Brooklyn gepeng diinjak si T-Rex. Para campers lalu segera pergi dari tempat itu, sedangkan si T-Rex ngambek karena udah dibohongin sama si Brooklyn. Sekarang mereka harus mencari tempat persembunyian sambil menunggu tim penyelamat datang. Setelah beberapa hari, mereka masih belum menemukan tempat persembunyian yang benar-benar aman dari para dinosaurus. Akhirnya, Darius memutuskan untuk kembali ke camp tempat awal mereka datang. Darius berencana untuk membangun shelter atau tempat perlindungan dengan memanfaatkan puing-puing yang ada di sekitarnya. Tapi melihat pergelangan kaki Yasmina yang masih sakit, Darius bersama dengan Brooklyn dan Sammy akan mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengobati kaki Yasmina. Sementara Kenji disuruh menemani Yasmina sambil ngeberesin puing-puing. Ketika Darius dan yang lainnya pergi, si Kenji malah rebahan santai di bawah pohon. Berbeda dengan Kenji, meskipun kakinya cedera, tapi Yasmina adalah orang yang pantang menyerah dan gak malas seperti si Kenji. Akibatnya, cedera kaki Yasmina pun semakin parah. Melihat itu, Kenji yang gak tega akhirnya menggendong Yasmina kemana-mana. Di tengah jalan, Darius, Brooklyn, dan Sammy berhasil menemukan makanan dan juga perban elastis. Tak jauh dari situ, mereka menemukan tempat di mana ada beberapa dinosaurus yang sedang dipenjara. Para dinosaurus itu kelihatan lemes karena nggak ada yang ngasih makanan dan air. Sammy yang merasa kasihan lalu membebaskan para dinosaurus itu. New mission, free the dinos. Be free. Hingga akhirnya mereka menemukan seekor Baryonyx. Karena Baryonyx adalah dinosaurus karnivora, Darius nggak mau membebaskannya. Tapi Sammy yang pinter memilih untuk membebaskannya. Katanya biar adil. Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba si Brooklyn lari sambil teriak-teriak. Ternyata seekor Baryonyx lain muncul dan mengejar-ngejar mereka. Kembali ke Kenji dan Yasmina. Saat mereka sedang istirahat, Yasmina bilang kalau sekarang dia merasa nggak berguna. Kenji lalu berusaha menghiburnya. Dia bilang ada saatnya di mana Yasmina jangan terlalu memaksakan dirinya. Tiba-tiba, si Kenji yang tadinya pemalas berubah menjadi pengrajin. Sementara itu, Baryonyx yang mengejar Darius rupanya mau membebaskan saudaranya yang dipenjara. Saat Darius dan yang lainnya mau kabur, tiba-tiba mereka ketemu Baryonyx lain yang muncul dan langsung mengejar mereka. Sammy ngumpet di bawah, sementara Darius dan Brooklyn manjat ke atas kandang. Dalam keadaan terdesak, Darius menyuruh Sammy untuk membuka pintu kandang Stegosaurus untuk mengalihkan perhatian si Baryonyx. Darius dan Brooklyn pun berhasil turun. Tiba-tiba, si Darius merasa kasihan ngelihat si Baryonyx yang dikurung tadi. Dia lalu segera berlari dan membebaskannya. Akibatnya, mereka pun saling main kejar-kejaran hingga ke tempat Kenji dan Yasmina. Mereka segera naik ke atas pohon untuk berlindung. Kemudian, mereka mendapatkan ide untuk membuat rumah pohon sebagai tempat perlindungan mereka. Saat mereka sedang bekerja, Sammy menghampiri Darius. Dia menemukan kalung Darius yang sempat hilang. Darius pun berterima kasih kepada Sammy. Sementara itu di tengah hutan, Brooklyn menemukan sekumpulan bunga yang sudah membeku. Singkat cerita, mereka berhasil membuat rumah pohon yang sederhana, tapi kelihatannya nyaman untuk ditinggali.
Yasmina juga terlihat sudah memaafkan Sammy. Ketika si Darius mau ngambil air di sungai, dia menemukan kalau airnya kering. Lalu si Brooklyn juga bilang kalau kemarin dia nemuin sekumpulan bunga yang membeku. Kemudian, para cewek memutuskan untuk mencari tahu mengenai keanehan tersebut. Sementara Darius dan Kenji mencari tahu mengenai air sungai yang tiba-tiba mengering. Di tengah jalan, Darius dan Kenji menemui jalan buntu yang membuat mereka harus memanjat tebing air terjun. Sementara itu, Brooklyn menemukan bunga yang dia maksud dan ternyata di bawahnya ada lubang ventilasi. Setelah sampai di atas, Darius dan Kenji melihat beberapa batang pohon yang menghalangi aliran air sungai. Tapi tenaga mereka berdua nggak sanggup memindahkan batang pohon tersebut. Kemudian, mereka melihat 2 ekor Stegosaurus yang lagi pada berantem. Darius lalu dapat ide. Dia mau manfaatin si Stego untuk menggeser batang pohon itu. Karena disuitin si Kenji, Stegosaurus itu menjadi marah dan menyerang dengan ekornya. Berkat bantuan Stego, akhirnya mereka berhasil memindahkan batang pohon itu. Setelah itu, mereka ketemu dinosaurus yang nggak tahu namanya apa. Untungnya, dinosaurus itu cuma niup rambut si Kenji dan berlalu pergi. Tak lama kemudian, mereka melihat para dinosaurus yang lagi pada ngumpul dan minum-minum. Darius dan Kenji pun lalu ikut-ikutan minum bareng para dinosaurus. Kembali ke Brooklyn, Yasmina dan Sammy. Mereka mengikuti asal suara dari lubang ventilasi yang mereka temukan. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah laboratorium. Brooklyn curiga kalau ini ada hubungannya dengan Mantah Corp, perusahaan yang memaksa Sammy menjadi mata-mata. Saat mereka sedang mencari-cari sesuatu, tiba-tiba 2 ekor Baryonyx muncul dan masuk ke dalam ruangan itu. Lalu Brooklyn gak sengaja menemukan sebuah amplop gajian yang bertuliskan E750. Mereka pindah-pindah agar gak ketahuan si Baryonyx. Tapi gara-gara si Brooklyn terjatuh, mereka pun ketahuan juga dan dikejar-kejar si Baryonyx. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat keluar dari laboratorium itu. Setelah itu, mereka semua kembali ke rumah pohon. Malam harinya, saat mereka lagi melihat indahnya bintang-bintang, tiba-tiba dari kejauhan terlihat api unggun. Itu artinya ada orang lain selain mereka di pulau itu. Tak mau buang-buang waktu, mereka lalu segera bergegas menghampirinya. Saat mereka hampir mendekati api unggun itu, tiba-tiba seekor dinosaurus muncul dan mengejar mereka. Dalam keadaan terdesak, mereka diselamatkan oleh 3 orang misterius. Oh, thank goodness. You're okay. Who are you? Mereka adalah turis yang bernama Tiff dan Mitch, serta seorang pemandu yang bernama Hap. Mereka datang ke pulau ini untuk memotret para dinosaurus. Mereka menyewa Hap untuk membantu mereka selama di pulau ini. Setelah sampai di tenda, mereka langsung disediain makanan. Tanpa basa-basi, mereka makan dengan lahap sambil nyeritain pengalaman mereka di pulau ini. Mitch dan Tiff bilang 2 hari lagi para campers akan diantar pulang. Mitch selalu menunjukkan beberapa foto hewan buas di kameranya, tapi dia belum dapat fotonya T-Rex. Sementara itu, si Brooklyn merasa ada yang aneh dengan si pemandu Hap. Selesai makan, anak-anak masuk ke dalam tendanya. Si Brooklyn lalu cerita mengenai Hap yang mencurigakan. Tapi yang lain menganggapnya biasa aja. Darius menyuruh Brooklyn untuk nggak usah mikirin Hap, karena sebentar lagi mereka akan pulang.
Saat mereka sedang istirahat, Brooklyn yang masih penasaran lalu diam-diam mengikuti Hap bersama dengan si Kenji. Mereka penasaran dengan apa yang ada di dalam tenda Hap. Sayangnya, mereka ketahuan karena si Hap memasang alarm di tendanya. Hap pun marah-marah, namun untungnya dia ditenangkan oleh Tiff. Di dalam, anak-anak rapat membahas masalah ini. Saat mereka lagi berdebat, Brooklyn gak sengaja menyinggung ayahnya Darius. Mendengar itu, Darius pun marah dan pergi. Kenji lalu mencoba menghibur Brooklyn, tapi si Brooklyn malah ngajak si Kenji untuk masuk ke tendanya si Hap lagi. Naas, mereka langsung ketahuan oleh si Hap. Sementara itu, Darius mengajak Mitch dan Tiff untuk memotret para dinosaurus di lubang berair, tempat di mana para dinosaurus minum-minum. Kenji dan Brooklyn dijagain oleh si Hap agar mereka nggak macem-macem lagi. Lalu Hap dihubungin oleh si Tiff. Brooklyn dan Kenji lalu mengikuti dan mendengar si Hap yang lagi marah-marah. Setelah itu mereka langsung kabur, tapi si Hap mengetahui dan mengejar mereka. Sementara itu, Tiff meminta Mitch untuk kembali ke tenda karena dia merasa ada sesuatu yang gak beres dengan Hap. Do you think? I'm sure everything's fine. Kenji dan Brooklyn yang berusaha kabur dari kejaran si Hap akhirnya ketangkep. Namun tiba-tiba dari belakang, seseorang memukul Hap hingga pingsan. Ternyata itu adalah si Ben dan Bumpy yang udah gede. What? You never seen a ghost before? Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 2 Part 3 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan kelanjutannya di alur cerita film berikutnya.